yang disebutkan di mana dengan hadis yang diriwayatkan di sini, hadis masyhur likulli ummatin amin wa aminu hadhihi ummati Abi Ubaidah Amir bin Jarrah. Masing-masing umat itu mempunyai amin, orang yang paling jujur, yang paling dipercaya karena dengan perekonomian Islam pada waktu itu, dan juga yang dikenal sebagai Aminus Sunduk, yang memegang perekonomian umat Islam di zaman Sayyidina Abu Bakr bin Siddiq dan juga dengan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala adalah Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Dan juga saat ketika pada masa pelantikan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, di saat beliau akan menghembuskan nafas beliau yang terakhir, beliau berkata, kalau seandainya dengan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah masih hidup, tentu dengan aku tidak akan memilih dan tidak akan mengamanahkan kepemimpinan setelah beliau mati kepada 6 orang sahabat yang disebut dengan ahli syura. Aku akan lantik Abu Ubaidah Amir bin Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau nanti dengan aku disiasat Allah pada hari kiamat, aku akan mengatakan, kenapa anda lantik Abu Ubaidah Amir bin Jarrah? Aku akan menjawab Allah subhanahu wa ta'ala, li'annahu aminu hadhil ummah. Pelajaran yang pertama, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sekedar menghormati para sahabat yang sebagaimana dikatakan kalau dalam suatu majelis ilmu, saat ketika mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satu daripada para sahabat Nabi yang hadir itu mendapatkan perhatian khusus daripada baginda. Jadi Nabi kita tidak hanya tengok kepada yang di sebelah sana, tidak hanya sekedar tengok kepada yang di hadapan atau juga kepada yang di samping. Satu persatu sanggup Nabi kita menimbulkan suatu perasaan yang tiap individu muslim, tiap mereka-mereka yang hadir bersama Rasulullah SAW, satu persatu merasakan dialah yang paling dihormati, dialah yang paling dimuliakan, dan dialah yang paling diperhatikan. Yang di sebelah kiri berasa dengan perasaan yang seperti itu, yang di tengah berasa dengan perasaan yang seperti itu, sebelah kanan pun juga dengan perasaan yang sama. Begitu dengan gambaran suasana majelis ilmu di zaman Sayyiduna Rasulullah SAW, dan yang itu yang ingin kita wujudkan, yang walaupun sekarang ini sudah tidak dihiraukan dan tidak dipedulikan lagi, yang hadap ke mana, dengan duduk macam mana, dengan gaya macam mana, itu tidak banyak diperhatikan, baik itu dengan di kalangan para penuntut maupun juga di kalangan para pengajar atau dengan tuk-tuk guru yang mengajar. Dengan bentuk suasana bagaimana saja, keadaan tidak terkawal. Bukan hanya setakat Nabi kita menghormati para sahabat saat ketika dengan baginda duduk bersama mereka. Diriwayatkan di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, Nabi kita tidak pernah meletakkan kaki muqaddaman alal ukhra, mengedepankan kaki daripada kaki yang lain di hadapan para sahabat. Siapa baginda kalau dibandingkan dengan kita? Kita tidak ada perbandingan kita. Tidak boleh kita buat satu perbandingan antara kita dengan beliau. Penghargaan yang cukup luar biasa. Nah, selain daripada itu, bukan hanya secara sikap, tapi juga dengan kata-kata yang diucapkan. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Yang paling kesian dengan umatku terhadap umatku itu adalah Abu Bakar. Wa asyadduhum bil haqqi Umar. Yang paling tegas dalam kebenaran itu adalah Umar. Wa likulli ummatin amin. Wa aminu hadhil ummah Amir bin Jarrah. Ini dengan yang kita riwayatkan atau yang kita pelajari sekarang ini. Wa aqdakum Ali ibnu Abi Thalib, wa asyaddukum hayaan Utsman ibnu Affan, wa a'lamukum bil halali wal haram Mu'adz ibnu Jabal, wa a'lamukum bil faraid Zaid ibnu Thabit. Begitulah seterusnya. Jadi macam mana dengan hati mereka tidak akan terbuka? Nih punya kelebihan dan disebut, nih punya keistimewaan dan disebut, ini juga punya fadilat dan disebut. Begitulah selanjutnya. Jadi sesuai dengan hadis Rasulullah yang berbunyi, anzilun nasa manazilahum, tempatkanlah manusia sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing. Umirna an nunazzilan nasa manazilahum. Jadi saat ketika dengan kita menempatkan seseorang sesuai pada tempatnya, berarti dengan kita telah memenuhi kehendak Sayyidul Awwalin wal Akhirin, Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bi al-wajhi,
Wadi bermakna jamil. Kalau dengan bahasa Mesir disebut dengan wasim, tampan. Jadi berwajah tampan. Bahiyat tal'ah, at-tal'ah perawakan yang serasi. Jadi dengan berwajah atau berparas cantik kalau dengan perempuan, tampan kalau dengan laki-laki. Bahiyat tal'ati dengan keserasian, dengan anggota tubuh yang serasi. Nahila jisim, tapi dengan perawakan yang kurus, tinggi, kurus, tapi tampan. Khafif al-aridain, ini arid, apa bahasa kita di sini? Dengan cambang, kami sambut dengan cambang. Pipi. Bukan pipi, bukan pipi. Bulunya ini, cambang, bulunya. Khafif al-aridain, tartahul ainu limar'ahu. Mata akan merasa seronok waktu melihatnya. Ada dengan sebagian daripada kita yang walaupun kita tidak kenal, tidak pernah bertemu, tidak pernah berkumpul, tidak pernah semajlis, tapi saat ketika pada kali pertama kita kenal dia, kali pertama kita mengadakan pertemuan, sepertinya dengan kita telah mengenalnya sejak pada beberapa waktu yang lalu. Itu disebut tartahul ainu limar'ahu. Hati merasa tenang, mata merasa seronok saat ketika melihatnya. Tak nasul nafsu, jiwa raga pun juga merasa jinak liluk yahu, di saat menemuinya. Ini satu perawakan bodi yang Allah anugerahkan kepada Abu Ubaidah. Mata senang melihat, perasaan jadi tenang, tatma'innu ilaihil fuad, hati pun juga menjadi tenang, menjadi bahagia. Wa kana ila dzalika raqiqal hasyah, di samping itu pula orangnya ramah tamah. Jammat tawadhu, kita ambil jam di makna kathir. Kathirat tawadhu, sangat merendahkan diri. Alangkah hebatnya, mulianya kalau dengan kita dengan kedudukan yang tinggi, dengan perawakan yang tampan, dengan tingkah laku yang baik. Di samping itu pula dengan segala kelengkapan hidup atau dengan fasilitas yang ada pada diri kita, di segi tampan menawan, di segi keadaan meyakinkan, pemurah dengan segala-galanya, pemurah dengan waktunya, pemurah dengan senyumannya, pemurah dengan ilmu pengetahuannya, pemurah dengan duitnya. Di samping itu pula jamat tawadhu, yang dengan kita yang walaupun dia tampan, yang walaupun dia hebat, yang walaupun dia gagah perkasa, tapi kita tak mau kalau dia angkuh, tak mau kita kalau dia sombong. Nafsu kita, jiwa raga kita akan memuntahkan dan akan menolak dengan seseorang yang senantiasa angkuh di hadapan orang ramai, yang walaupun tak ada duit, tidak punya kedudukan, tidak punya jabatan, tidak ada ilmu, akan tetapi orangnya mutawadhi, ajak bersama duduk, masya Allah, tabarakallah, makan bersama, tidak ada problem, membantu dan menolong. Itu sifat-sifat yang ingin kita wujudkan di dalam diri kita masing-masing. Yaqulul Habibul Mustafa sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a hakadha, barang siapa merendahkan diri semacam ini, rafa'ahullahu hakadha, dia akan menjadi marfu', akan menjadi tinggi di sisi Allah. Yang walaupun tinggi, gagah perkasa, banyak duit dan hartanya, tapi orangnya angkuh dan sombong, itu tidak setimbang dengan seekor semut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala jammat tawadhu, pemalu, syadidal haya, yang walaupun dengan sikap keramah tamahan daripada Abu Ubaidah, yang walaupun dengan sifat tawadhu daripada beliau, lakin idza hazabal amru, hazaba bimakna syadda, tapi dalam suasana serius, saat ketika dalam suasana yang menuntut tegas, tidak ada orang yang lebih tegas daripada beliau. Wajaddal jiddu, itu dalam keseriusan kita terhadap sesuatu, yaghdu ayyusbihu ka'annahu laythu adiyan, seakan-akan laksana singa yang datang. Asal makna daripada ada, menerkam, menyerang. Fahuwa yusbihu nasla sayfi raunakan wa bahaan, yang dengan beliau itu menyerupai nasla sayf, seperti dengan ujung pedang atau seperti dengan tajamnya mata pedang, raunakan, tengok dengan pedang yang tajam. Masya Allah, tabarakallah, dengan kilatannya, dengan cahayanya, warna putihnya yang bersih, tapi dalam waktu yang sama hati-hati, kalau kena tangan kita akan luka.
Jadi tajam-tajamnya pedang yang putih, yang berkilat dan yang bercahaya, itu kalau mengena anggota tubuh seseorang akan putus. Begitu perumpamaan Abu Ubaidah. Cahaya, Masya Allah tabarakallah. Tawadhu, Masya Allah tabarakallah. Keramah tamahan beliau, Masya Allah tabarakallah. Tampang yang meyakinkan, Masya Allah. Menyeronokkan orang yang melihatnya. Tapi dalam suasana perang, tidak ada sesuatu yang sanggup untuk menyekatnya. Yang itu ka'annahu laysu adiyan wa yahkihi qala raunaqan wa baha'an wa yahkihi, dan menyerupainya hiddatan, ketajaman, wa madha'an, madha' pedang yang memenggalkan sesuatu, itu disebut dengan imta. Dzalikum, itulah dia aminu ummati Muhammadin, yang paling jujur, orang yang paling jujur daripada umat Muhammad, Amir bin Abdullah bin al-Jarrah al-Fihri al-Qurashi al-Mukanna bi Abi Ubaidah. Na'atahu Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Faqala thalathatun. Na'atahu ay wasafahu. Telah disifatkan oleh Abdullah ibn Umar 3 daripada orang Quraisy. Asbahun nasi wujuhan, orang yang paling bertampang ceria. Sabihul wajah, yang dengan wajah seseorang itu kalau kita tengok menyeronokkan hati. Asal mana daripada subuh. Seperti dengan waktu subuh, bagaimana dengan cahaya di waktu pagi? Siapa yang tidak merasa seronok? Siapa yang tidak merasa gembira? Jadi tampang dan wajah dan perawakan daripada Abu Ubaidah menyenangkan bagi hati orang yang memandang. Wa ahsanuhum akhlaqan, asbahun nasi wujuhan, wa ahsanuhum akhlaqan, wa asdatuha hayaan. Terhimpun berbagai fadail, dengan tampang yang meyakinkan, atau dengan tampang dengan perawakan yang serasi, dengan akhlak dan budi pekerti yang baik. Wa asbatuha hayaan, in haddasuka, kalau seandainya dengan mereka itu berbicara, bersimbang dengan Anda, lam yakdzibu, mereka tidak akan membohongi. Wa in haddatstahum, dan kalau kamu bersimbang-simbang dengan mereka yang 3 orang tadi itu, lam yukadzibuk, mereka tidak akan menipu dan tidak akan membohongimu. Siapakah gerangan mereka itu? 1 Abu Bakr As-Siddiq, yang kedua Utsman ibnu Affan, yang ketiga Abu Ubaidah ibnu al-Jarrah radhiyallahu ta'ala anhum. Ketiga-tiganya minal asyarah al-mubasysyirin bil jannah. Terus كان أبو عبيدة من السابقين أولين إلى الإسلام، فقد أسلم في اليوم التالي للإسلام أبي بكر، وكان إسلامه على يدي الصديق نفسه. Jadi orang yang kedua, Abu Ubaidah termasuk orang yang terdahulu masuk Islam, dan dengan beliau masuk Islam pada hari yang kedua, kana Islamu ala yaday as-siddiq nafsi, famadha bihi wa Abi Abdurrahman ibn Auf wa bi Utsman ibn Maz'un wa bil Arqam ibn Abil Arqam ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama dengan Sayyiduna Abu Bakar, yang kedua dengan Sayyiduna Abu Amir, Abu Ubaidah Amir bin al-Jarrah, yang ketiga dengan Sayyiduna Abdurrahman ibn Auf, yang keempat dengan Utsman ibn Maz'un. Ini adalah saudara Nabi kita sesusu. Utsman ibn Maz'un sahabat Nabi kita yang pertama meninggal dunia di Madinah. Jadi seketika atau sesampainya mereka di Madinah, yang pertama dikuburkan di Baqi', dan yang pertama meninggal dunia di Madinah setelah Nabi kita hijrah ke sana itu adalah Sayyiduna Utsman ibnu Maz'un, yang dengan baginda dengan tetesan air mata di waktu beliau mengecup dahi atau wajah Utsman ibnu Maz'un di waktu meninggal. Jadi dengan ulama berpendapat, satu dengan peristiwa dengan Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengecup dan yang mencium dahi dan muka Sayyiduna Utsman ibnu Maz'un, dan yang kedua waktu Nabi kita wafat, yang pada waktu itu telah dikecup dan juga telah dicium oleh Sayyiduna Abu Bakr As-Siddiq. Ulama berpendapat berdasarkan daripada 2 peristiwa tadi itu, disunatkan dengan kita mengecup dahi orang yang saleh setelah mati, yang walaupun tidak ada hubungan keluarga antara kita dengan yang berkenaan. Jadi yang pertama, kalau yang meninggal ada hubungan keluarga dengan kita, dianjurkan kita mengecup dahi yang berkenaan. Tapi kalau ternyata tidak ada hubungan keluarga, dia tidak lebih daripada teman kita, tetangga kita, atau tinggal bersama kita, yang dengan kita tidak akan mengecup dahi dia.
hanya sekedar bertatap muka pada detiknya yang terakhir. Sementara kalau ternyata min ahlil khair, daripada ulama, daripada sufiyin, mufassirin, muhaddisin, sunat dengan kita mengecup dahi dia yang sudah meninggal, sebagaimana yang Nabi kita lakukan dengan Sayyidina Utsman ibnu Maz'un radhiyallahu taala anhu. Qala bil Arkam ibn Abil Arkam, saat ketika dengan mereka bersama mengucapkan dua kalimat syahadat, kalimat al-haq, fakanu al-qawaid al-ula allati uqima 'alaiha sarhul Islam. Mereka itu adalah merupakan pondasi yang pertama, tiang yang pertama, di mana dengan sahabat-sahabat Nabi kita yang disebutkan tadi merupakan al-awail al-asasiyat bil Islam. Jadi laksana sebuah bangunan tanpa pondasi, tanpa tiang, dia tidak akan tegak. Seperti itulah sebagai penegak Islam yang pertama, terdiri daripada beberapa orang sahabat yang sebagian besar daripada mereka minal asyarah, daripada yang 10 al-mubasysyirina bil jannah. Asy Abu Ubaidah tajribatal muslimin al-qasiyah, yang dengan beliau telah merasakan penderitaan kaum muslimin yang sangat sadis, qasiyah, yang sangat kita katakan dahsyat, berat, fi Makkah mundu bidayatiha, yang diderita, yang dirasakan oleh kaum muslimun pada waktu itu. Beliau juga ikut merasakannya, segala problem, segala permasalahan yang dihadapi oleh kaum muslimun al-awail, itu juga dengan beliau ikut serta merasakannya ila nihayatiha wa'ana, dan merasakan ma'al muslimina as-sabiqina min unfiha wa darawatiha, daripada problemnya, kesusahannya, kesakitannya, penderitaannya, kesedihannya, malam yu'anihi, yang tidak pernah dirasakan atba'u dinin ala dhahril ard, yang tidak pernah dirasakan oleh pengikut-pengikut agama di permukaan bumi. Fasabata lil ibtila, sabit, stabil dengan berbagai ujian. Itu yang kita inginkan, yang dengan kita tidak akan mengenal tabiat dan perwatakan daripada seseorang, kecuali kalau dengan seseorang tersebut pernah berkongsi dagang dengan kita 1, atau juga memang keluarga kita 2, atau juga dengan kita selain daripada kita pernah berniaga, atau selain daripada dia keluarga kita yang ketiga, atau kita pernah bermusafir bersama dia. Itu kalau memang betul-betul dengan kita ingin mengenal tingkah laku, gerak-gerik dan perbuatan daripada seseorang, itu akan kelihatan dan akan tersingkap segala sesuatu. Nampak bila waktu kita musafir, li'annahu yusbiru an akhlaqir rijal, sebab dengan kepergian tersebut mengisbar, menampakkan, menjelaskan tentang tingkah laku dan gerak-gerik kehidupan seseorang, atau juga karena dia keluarga kita, atau juga disebabkan karena kita pernah berkongsi dagang, ada hubungan duit, keuangan antara kita dengan dia. Sebab dengan Sayyidina Umar mengatakan, saat ketika salah seorang daripada sahabat Nabi atau dengan yang lain memuji temannya, jadi kata dia, Anda puji dia karena apa? Apakah dia keluarga kamu? Tidak. Apakah kamu pernah bermusafir? Tidak. Apakah dengan Anda pernah berhubungan tentang masalah ekonomi, tentang masalah duit? Tidak. Kalau macam tu, kamu tidak mengenalnya. Kamu kayaknya memuji dia disebabkan kamu berjumpa dengan dia di dalam masjid. Berjumpa di dalam masjid, dilanggar atau juga diserau di tempat-tempat ibadah, itu masih belum menunjukkan kewibawaan, kestabilan hidup seseorang. Tapi kalau waktu kita musafir, serba tidak ada, serba tidak cukup, apakah memang betul-betul dia orang yang seutuhnya, manusia yang seutuhnya, itu akan jelas di waktu kita musafir atau di waktu kita berkongsi dagang. Qala rahimahullahu ta'ala, terus, لكن محنة أبي عبيدة يوم بدر فاق في عنفها حسبان الحاسبين وتجاوزت خيال المتخيلين. انطلق أبو عبيدة يوم بدر يصول بين الصفوف. قال لكن
Fasabata lil ibtila'i wa sadaqallahu rasulahu fi kulli mawqifin. Lakinna mihnata Abi Ubaidah, akan tetapi dengan ujian yang pernah dialami oleh Aba Ubaidah pada peristiwa Badar, faqat melebihi fi unbiha ay fi syiddatiha, dengan kedahsyatan dan kekejamannya, hasbanal hasibin, kekejaman, derita, pengalaman dan ujian yang pernah dialami beliau pada peristiwa Badar itu di luar daripada hisban, di luar daripada dugaan orang yang menduga, di luar daripada kemampuan manusia untuk menyandang dan juga untuk menerimanya. Watajawazat, dan melampaui khayal al-mutakhayyilin, khayalan orang yang menghayal. Apakah dia dengan peristiwa yang dikatakan luar biasa, yang tidak akan sanggup seseorang menyandangnya, cerita atau dengan peristiwa yang berkenan tersebut diceritakan, intalaqa Abu Ubaidah yauma badrin yasul, bermakna yajul, pada peristiwa Badar yang merupakan peperangan yang pertama, dengan beliau berleluasa berjalan ke sana dan kemari dari saf atau juga daripada celah-celah barisan tentera, baina sufuf sawlata man la yahabur rada, serangan, gerak, perbuatan mundar-mandir ke sana dan kemari itu daripada seseorang yang tidak ada rasa takut. La yahabu bermakna la yakhaf, ar-rada, kebinasaan. Habahul musyrikun, mereka kenal siapa Abu Ubaidah. Orang-orang musyrik menjadi takut, di mana dengan dia yang mundar-mandir, yang berulang-alik ke sana dan kemari, di mana dengan keyakinan yang penuh dengan iman dan takwa, saat ketika dengan beliau ke sana dan kemari yang tidak ada rasa takut sedikit pun, itu betul-betul menakutkan dan membimbangkan hati dan perasaan kaum Quraisy. Wa yajulu jaulata man la yahdharul maut. Yajul, bahasa kita juga disebut dengan jaula, berputar dan berpusing, sebagaimana berpusingnya seseorang yang tidak takut mati. Fahadhirahu, maka dengan dia telah dibimbangi dan ditakuti oleh tentara-tentara berkuda daripada puak-puak Quraisy. Wa ja'alu yatanahawna anhu kullama wajahuhu, maka dengan mereka mengelak pada tiap kali bertemu dengan beliau. Nahahu, mengetepikan. Nahahu daripada nahya, kepinggirkan, ketepikan, kita kepinggirkan. Tiap ada orang yang akan dilalui, yang akan berselisihan dengan Abu Ubaidah, mereka akan mengetepi, mereka akan mengelak, tak berani berhadapan dengan Sayyiduna Abu Ubaidah. Lakinna rajulan wahidan, akan tetapi terdapat satu orang laki-laki tua, ja'ala yabruzu li Abi Ubaidah fi kulli tijahin, senantiasa nampak menyekat Abu Ubaidah jadi pada segenap penjuru. Kalau waktu beliau berjalan ke sana, dia sekat dari sana ke sebelah kiri, disekat dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Nanti jangan buat abas. Jadi kalau di waktu ke sebelah kanan disekat daripada sebelah kanan, abas yang saya maksudkan polpin digerakkan tanpa faedah, itu abas. Garu tangan bukan waktunya, itu abas. Qala lakinna rajulan wahidan minhum ja'ala yabruzu li Abi Ubaidah fi kulli tijahin, fakana Abu Ubaidah yataharrab, maknanya berpaling. Jadi saat ketika dengan gambaran yang disebutkan tadi, tiap orang yang berhadapan dengan Abu Ubaidah, sebelum dia berhadapan dia akan mengelak kecuali satu. Kemana saja Abu Ubaidah pergi, dia akan menyekatnya, dan Abu Ubaidah akan mengelak, terbalik. Kalau dengan yang tadi, tidak ada seorang pun yang menyekat, tidak ada yang menghalang. Siapa saja yang akan berselisihan dengan Abu Ubaidah, dia akan ke pinggir, kecuali satu orang laki-laki yang kalau pada tiap kali Abu Ubaidah akan melancarkan serangan, akan memanah, akan menombak, si laki-laki tua tadi itu akan tampak di hadapan untuk menyekatnya, dan Abu Ubaidah berupaya untuk mengelak dan ke tepi. Siapakah gerangan laki-laki tua itu? Qala rahimahullahu ta'ala wa yatahasha, dan mengelak untuk tidak bertemu, ayyatajannab walajjar rajulu fil hujum wa aktsara Ubaidah minat tanahi. Laki-laki tadi itu masuk untuk melancarkan serangannya, sedangkan dengan Abu Ubaidah senantiasa ke sana dan kemari, maksudnya mengelakkan diri. Saddar rajul ala Abu Ubaidah al-masalik, dia tutup semua lorong-lorong jalan
yang mungkin akan ditumpu oleh Aba Ubaidah pada peperangan tersebut, wa waqafa hailan, dan menjadi penghalang, wa waqafa berhenti menjadi penghalang antara Aba Ubaidah dengan musuh-musuh beliau di medan perang. Seolah-olahnya laki-laki tua tadi itu laksana perisai yang menghalang kelancaran dan leluasa Abu Ubaidah untuk melancarkan serangan. Akan menyerang ke sana, tersekat dengan laki-laki tua, tak jadi. Akan menyerang ke situ, tersekat dengan laki-laki yang tua, tidak jadi. Begitulah seterusnya. Qala falamma dhaqa bihi zar'an, seketika dengan sikap daripada laki-laki tadi itu tidak boleh dielakkan lagi. Dhaqa sempit, zar'an asal makna daripada zar'an hasta, dengan arti setelah beliau sudah tidak sabar lagi. Kalau macam ini caranya, ini bukan perang. Saya mau menyerang yang di situ dihalang-halang. Saya mau pergi ke sana dihalang-halang. Saya mau ke belakang juga dihalang-halang. Siapakah laki-laki tua yang sedemikian rupa? Yang lainnya, siapa saja yang menghalang Aba Ubaidah, maknanya berat, maknanya dia akan memisahkan atau akan menghembuskan nafas yang terakhir, atau akan memisahkan kepala dengan jasad. Siapa saja yang menghalang, leluasa daripada Abu Ubaidah, Amir bin Jarrah. Tapi dengan laki-laki tua, bukan dia yang akan diserang, justru Abu Ubaidah yang mengalah. Qala falamma dhaqa bihi zar'a, dhaqa bihi zar'a, saat ketika beliau sudah tidak boleh sabar lagi, daraba ra'sahu bisayf. Oke, kalau macam itu juga laki-laki tua tersebut kayaknya memang mau mati. Tanpa pikir panjang lagi beliau belah dua kepalanya. Daraba ra'sahu bisayf darbatan, bukan belah dua, penggalkan, beliau penggalkan kepalanya. Falaqad hamatahu falqatain. Hamah itu adalah ra'as, di mana dengan kepala terpisah dengan jasad pada waktu itu. Daraba ra'sahu bisayfi darbatan, satu kali saja, dengan pedang beliau yang beliau hunuskan, dengan pedang beliau yang tajam, ternyata dengan kepala dan juga dengan yang berkenaan tersungkur mati di hadapan Aba Ubaidah Amir bin Jarrah. La tuhawil an tuhammim, tak payah kamu berusaha untuk menebak, tak payah kamu untuk menduga dan mengira siapakah gerangan laki-laki yang dipenggalkan atau yang dibelah dua kepalanya oleh Aba Ubaidah pada waktu itu. Laki-laki yang berkenan itu bernama Abdullah ibnul Jarrah, bapak kandung beliau sendiri. Coba renungkan sedikit. Pengorbanan sampai kepada tahap itu, sampai kepada peringkat itu. Orang tua dibelah dua kepalanya sebab menyekat dengan leluasaku. Siapa yang sanggup berbuat demikian? Tentu akan ada rasa kasih sayang dengan anak, ada rasa kasih sayang dengan orang tua, ada rasa kasih sayang dengan teman. Bukan hanya sekedar dengan teman, kadang-kadang kita dengan masyarakat, kadang-kadang kita dengan orang lain. Aba Ubaidah bukan hanya sekedar membunuh musuh, menyerang musuh, menyekat musuh, menghantam musuh, tapi juga dalam waktu yang sama orang tua beliau pun kalau memang menghalang dengan leluasaku di medan perang, aku akan membunuhnya. Terbukti, ya memang terbukti, saat ketika beliau mengelak beberapa kali, mau menyerang ke sana dihalang, ke situ dihalang, ke sana dihalang kembali. Ini kalau terbiarkan macam ini kita akan kalah. Bunuh orang tua. Siapa yang sanggup untuk membunuh orang tuanya? Ya, yang walaupun mungkin menurut pandangan sebahagian daripada kita itu keterlaluan sekali. Tidak. Aba Ubaidah mengatakan, aku tidak membunuh orang tuaku, tapi aku membunuh kekafiran, kemusyrikan yang ada pada dirinya. Begitu cinta, begitu pengorbanan, begitu pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam Islam atau dengan Islam, saat ketika dengan iman yang menjelma dan yang terukir dan yang terpaku, terpatri di dalam jiwa raga para sahabat, yang dengan mereka bukan hanya sekedar sanggup untuk mengorbankan waktu, tenaga dan kekuatan, juga dengan mereka sanggup untuk mengorbankan jiwa raga mereka sendiri, dan juga yang lebih daripada itu sanggup untuk melakukan sesuatu yang walaupun itu akan berlaku terhadap keluarga dekat dia sendiri. Siapa?
orang tua kandung. Siapa anak dia? Siapa saudara dia? Banyak misal-misal yang seperti itu. Qala la tuhawil an tuhammin. Tak payah kamu pikirkan siapa dia. Jangan ditebak, jangan direnung. Siapakah laki-laki yang tersungkur mati itu? Aku sudah mengatakan, inna ulbat tajribah, ay syiddatat tajribah, cobaan yang begitu dahsyat, yang begitu pahit, faqa, telah melebihi fasbanal hasibin, dugaan orang yang menduga, dan telah melampaui khayalan orang yang mengkhayal. Walaqad yatasadda'u ra'suk, dan mungkin saja dengan kepala Anda menjadi sakit. Yatasadda' daripada suda', sakit kepala disebut dengan suda'. Mungkin kamu pening kepala satu ketika kamu mengenal laki-laki tua yang dibunuh oleh Aba Ubaidah pada waktu itu adalah Abdullah ibn Jarrah, orang tua kandung beliau sendiri. Satu pelajaran yang kita ambil, kalau begitu pengorbanan daripada mereka yang kemarin dengan mata luka yang tidak terhitung banyaknya, yang kemarin dengan sikap dan tingkah laku yang tidak ada rasa takut dengan mati, sekarang ini kita diperkenalkan kembali dengan salah seorang daripada singa padang pasir, salah seorang daripada sahabat Nabi, iman dan takwa yang telah mendarah daging dan yang menjelma di dalam hati dan perasaannya, bukan hanya tidak takut mati, bukan hanya sanggup untuk mengorbankan apa saja, tapi juga dalam waktu yang sama sanggup membunuh asal usul keberadaan dia sendiri. Apakah nanti dengan kita tidak sanggup berkorban untuk sementara waktu demi agama? Apakah kira-kira kita tidak sanggup berkorban untuk sementara waktu demi kebenaran, demi untuk menegakkan halal dan haram? Itulah diantara daripada pelajaran yang ingin kita tanamkan di dalam jiwa raga kita masing-masing. Harus dengan kita berkorban. Saya salut dengan Mesir yang walaupun dalam waktu yang sama sepertinya tidak seronok dan tidak setuju. 2 kali sudah saya sebut, dan kali yang ketiga, kereta-kereta mewah di Mesir mereka biarkan saja. Jadi dengan bahasa kita, ya acu, cuek, tak hirau, tak gaduh, tak peduli. Kotor dia, pecah dia, rusak dia, tapi yang penting urusannya jalan. Ke Atabah dia pergi, ke Tahrir kita pergi. Kita kadang-kadang kereta kita tak juga terlalu baru, tak juga terlalu mahal. Itu pun kadang-kadang tidak kita gunakan untuk kita berurusan dalam rangka menyelesaikan masalah hukum Allah. Itu pengorbanan kita sangat minim sekali, sedikit sekali. Mereka di sini pengorbanan yang secara positifnya kita lihat, kita perhatikan dengan orang-orang Mesir yang walaupun dengan jalannya macam mana, sesak. Yang kedua sempit. Yang ketiga memandu di sini, menyupir saya sebut memandu di sini tidak ada aturan. Kanan kiri mau masuk, mau berhenti, terserah kita. Jadi yang bebas atau yang pandai memandu di sini, insya Allah untuk sampai ke tanah air tidak problem. Dengan cara macam mana saja. Dan kadang-kadang budaya Mesir ini terbawa-bawa dengan kita setelah kita balik ke situ. Jadi kita memotong tidak lagi dari sebelah kanan. Kalau tak bagi jalan kanan, kiri. Tak bagi kiri, begini kita memotong. Ini pengalaman dari Mesir. Orang sana heran kadang-kadang. Yang kalau tak bagi jalan, lampu menyala atau dihon tolong tot, baru dia ke pinggir. Kita tak payah hon, tak payah gunakan lampu. Kalau tak bagi jalan kanan, kita ambil jalan kiri. Menyalahi peraturan, tak apa, ala Mesir. Itu pengalaman yang kita bawa ke tanah air, yang juga diantaranya lampu merah menyala, di sana berhenti. Kata orang Mesir, buat apa berhenti? Habis minyak, petrol habis. Saya pikir betul juga. Tengah malam, pukul 12 malam atau pukul 4 pagi, lampu merah menyala. Peraturan ini buatan manusia. Ya bukannya kita tidak mau taat dengan peraturan lalu lintas, akan tetapi kereta di sana tidak ada, di situ tidak ada, di depan juga tidak ada. Untuk apa kita berhenti sampai 5 menit di tengah jalan? Tujuan lampu merah dinyalakan untuk keselamatan. Sekarang keselamatan kita 300%, bukan 100% saja. 300% terjamin. Untuk apa kita berhenti di situ? Peraturan yang semacam itu, ini pendapat saya, ini pendapat syakhsi. Mau bertaklid atau tidak, urusan kalian. Pendapat saya pribadi dalam keadaan yang semacam itu, sia-sia saja
kalau kita berhenti dan mubadzir kita dengan petrol, saat ketika kita berhenti sampai 5 menit, sedangkan keselamatan kita boleh terjamin. Elok kalau kita ala orang Mesir. Macam mana? Ala orang Mesir, dia tengok sana tak ada kereta, tengok situ ada kereta, yang walaupun merah, tak ada masalah. Itu yang pertama, waktu kita terkejar. Yang kedua, tidak mubazir. Kemudian yang ketiga, kita patuh dengan undang-undang kita, setakat undang-undang itu memberikan maslahat kepada kita. Kalau dengan undang-undang buatan manusia membatalkan kita, jangan kita pertahankan. Jadi bertoleransi di jalan raya itu sangat diperlukan sekali. Kadang-kadang saya tengok di Malaysia insiden lebih banyak dari di sini. Yang mati lebih banyak daripada di sini. Kenapa? Sebab masing-masing menggunakan hak dia. Ini hak saya, tak boleh kamu ambil. Jadi pada waktu kita memotong misalnya, kan kalau di Mesir, sewaktu kita memotong kereta yang di samping, ternyata ada kereta datang dari depan, yang di depan itu akan perlahan-lahan, selalu dia sedikit, untuk memberikan laluan kepada kita, memotong kereta yang ada di samping kita. Akhirnya dia selamat, kita selamat. Kita di sana kadang-kadang tak. Kita nyalakan lampu dari depan, kita horn lagi dari depan, yang akhirnya tabrakan pada waktu itu. Kenapa? Dengan kita terlalu berdisiplin dengan undang-undang yang kadang-kadang akan membahayakan kita. Jadi dalam keadaan yang seperti itu, tak apalah kita mengalah ke pinggir sedikit, bagilah dia laluan supaya dia boleh memotong kita atau membalap kita pada waktu itu. Kembali kepada pembicaraan kita, itu pengorbanan. Masya Allah, tabarakallah. Kita telah dipahamkan atau telah diperkenalkan seseorang yang sanggup berkorban dengan harta kekayaannya dan kenyamanan hidup, keleluasaannya atau dengan leluasanya. Itulah dia dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Ya Rasulullah, silahkan saja mampir duduk di rumah kami, dan kami persilahkan baginda untuk berada di atas. Di mana dengan beliau pada malam yang pertama yang tak boleh tidur sepanjang malam, bukan hanya sekedar untuk menggambarkan rasa cinta, tapi dalam waktu yang sama, patutkah kita berada di atas? Patutkah kita menginjak kepala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Itu kita sudah tak buat. Yang saya maksudkan sekarang pengorbanan kita setelah kita di tanah air. Jangan sampai seperti untuk kita ke masjid, seperti kita untuk mengajar, seperti kita untuk ke majlis ilmu, seperti kita untuk ke majlis taklim. Jangan sampai fasilitas hidup yang ada dengan kita, kemudahan-kemudahan yang ada dengan kita, jangan sampai tidak kita gunakan. Orang Mesir, untuk dia berurusan, dia tidak ada rasa bimbang untuk menggunakan Mercedesnya. Mercedes S-Class, tadi saya sebut, itu sudah rusak. Harganya di Malaysia hampir mencapai 1 juta. S-Class 280, harganya di Malaysia, ini saya tahu saja harganya, 710.000 ringgit. S-Class yang 300-an, apalagi yang 500-an, itu sudah lebih daripada 1 juta. Mesir dia gunakan, biar hancur keretanya, yang penting urusannya terjangkau. Kita, jangankan yang seperti itu, motor kadang-kadang di waktu hujan, tidak kita gunakan untuk kita pergi ke masjid. Mana pengorbanan yang kita lakukan terhadap agama? Bukan terhadap agama, untuk kepentingan diri pribadi kita. Alangkah baiknya kalau dengan kemudahan-kemudahan yang kita miliki, seperti dengan proton, wera, wajah, berdana, suara, atau dengan yang seumpama itu, sewaktu hujan lebat, sewaktu hujan turun, biar baru saja kita cuci, baru saja kita basuh, kita bersihkan, kita gunakan untuk kita pergi ke masjid. Berarti yang pertama, kita berkorban demi agama. Kemudian yang kedua, kereta kita gunakan sesuai dengan maksud kita membelinya, untuk kemudahan dan kenyamanan hidup, untuk kita berpindah dari sana dan ke sini. Qala rahimahullahu ta'ala, walaqad yatasadda'u, mungkin saja kepala anda akan menjadi pening kalau anda mengenal siapakah laki-laki tua yang dibunuh oleh beliau. Itu adalah orang tua kandung beliau sendiri. Lam yaqtul Aba Ubaidah abahu, wa innama qatala syirka fi syakhsi abihi. Membunuh kesyirikan, kekafiran yang ada pada diri pribadi orang tua beliau pada waktu itu. Terus Allah subhanahu wa ta'ala fi sya'ni Abi Ubaidah wa sya'ni abihi Qur'anan faqala 'ala al-kalimati
لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. Apakah kira-kira dengan ayat akan memperlekehkan, akan menjelek-jelekan dan memburuk-burukan sikap dan perbuatan yang semacam itu? Tidak. Justru dengan Al-Quran memuji dan menyanjung tinggi sikap sebahagian daripada sahabat. La tajidu qauman, jangan sampai terdapat kaum yang beriman dan percaya kepada Allah dan hari kiamat, yuadun daripada mawaddah, mencintai, menjalin hubungan setia, rasa kasih sayang dengan mereka-mereka haddallaha ay asallah wa asyraka bih. Jangan sampai orang-orang yang beriman menjalin hubungan kasih sayang dengan mereka-mereka yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Toleransi dalam beragama oke, tapi dalam waktu yang sama rasa cinta tidak boleh. Silakan saja kita berbelanja dengan orang Kristen, silakan saja dengan kita menjual sesuatu dengan dia, silakan saja ada kerjasama antara kita dengan mereka, tapi tak boleh dengan mereka itu ada di dalam hati kita. Haddallaha wa rasulah, jangan sampai dengan kita bergandingan bahu dengan rasa cinta harga menghargai, di mana dengan yang kita hargai itu adalah justru orang Kristen, orang kafir. Sudah saya katakan, sikap sebahagian daripada pemimpin-pemimpin negara Islam dewasa ini cukup menyedihkan dan memalukan dalam waktu yang sama. Dia baik dengan Amerika, dia baik dengan orang Kristen, dia baik dengan orang-orang Yahudi, tapi bangsa dia sendiri dia tangkap, dia tindas, dia zalimi, dia sakiti. Kenapa? Islam tidak semacam itu. Ruhama'u bainahum, apa ayatnya? Asyidda'u 'alal kufar, ruhama'u bainahum. Kalau antara sesama kita ruhama, saling kasih mengasihi. Tapi kalau dengan orang-orang kafir, asyidda, tegas, bukannya kejam, tegas dalam kebenaran. Kita tak. Kalau dengan pelancong dari Hindustan, pelancong dari Kristen atau dari Eropa, dari Yahudi, dari Eropa, dari Amerika, saat ketika berada di negara kita, layanan istimewa, masya Allah. Tak payah jauh-jauh ke sana dan kemari. Pelajar kalau naik mas macam mana layanannya dibandingkan dengan turis? Ketahuan. Rata-rata bukan dengan Mas Garuda juga semacam tuh. Dia tidak melayan orang dia layan orang Eropa. Orang Eropa minuman keras bila-bila waktu dia bagi. Kita kadang-kadang kita jelas tidak mau dengan minuman keras. Kita mau melo, mau teh, mau susu. Ya paling itu juga ditawarkan. Jangan ditawarkan kepada orang yang berbahasa orang putih saja. Jangan ditawarkan kepada orang Eropa juga. Ini juga yang pakai pici haji, pici putih nih, yang pakai songkok putih pun juga ditawarkan. Makcik, encik mau minum apa? Kan mau minum juga tak kita. Kadang-kadang kan kita segan. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dengan sikap mendirikan umat Islam dengan orang-orang Islam itu sendiri, ini sikap yang tidak kita terima. Qala, yang walaupun mereka-mereka yang melakukan maksiat dan kesalahan kepada Allah dan Rasulnya, itu orang tua, anak kandung, sanak saudara, kerabat dan keluarga mereka sendiri. Jangan sekali-kali kita menaruh rasa cinta kepada yang dimusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Netanyahu dengan Bush, dengan Bill Clinton. Ya Allah, Allahumma adkhilhul jannata bighairi hisab. Masukkan Bill Clinton ke dalam surga tanpa hisab. Ya, kenapa? Bahkan dengan doa semacam itu. Doakan orang Islam. Allahumma aslih syababana, Allahumma adkhilna jannata bighairi hisab, wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Kita doakan antara sesama kita. Qala rahimahullahu ta'ala, ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu an. Ulaika hizbullahi ala inna hizballahi humul muflihun. Lam yakun dzalika ajiban min Abi Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu faqad balagha min quwwati imanihi billahi wa nusrihi li dinihi
wal amanati ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mablaghan tamahat sama dengan tamiat ilahi nufusun kabiratun indallah, itu tidak merupakan suatu perkara yang aneh, suatu perkara yang ajaib, di mana dengan kekuatan iman, takwa dan keamanan dan kejujuran beliau terhadap umat Nabi Muhammad, suatu perkara yang tidak boleh terjangkau, yang tidak akan terjangkau dengan diri orang lain. Al-amanati allati ala al-amanata ala ummati Muhammadin mablaghan tamahat ilahi nufusun kabiratun indallah. Haddatsa Muhammad bin Ja'far qala qadima wafdun minan nasara ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu, delegasi tadi itu meminta kepada Abul Qasim, ib'as ma'ana rajulan min ashabik tardahu lana liyahkuma bainana fi asya' min amwalina ikhtalafna fiha. Bayangkan, yang akan menjadi hakam, yang akan menjadi wasit, saya sebut, yang akan menjadi orang tengah, di mana pada waktu masalah keuangan yang dipertengkarkan oleh orang-orang Nasrani, mereka menghantar delegasi untuk bertemu dengan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin meminta salah seorang daripada umatmu yang akan menjadi hakam kami untuk menyelesaikan masalah keuangan yang sedang kami pertengkarkan. Sekarang kita sudah tidak dipercaya. Kalau seandainya dengan Mahkamah Agung, justru kadang-kadang dengan kita merasa lebih aman dan merasa lebih yakin kalau yang menjadi pengendalinya, kalau yang menjadi hakimnya itu justru daripada orang kafir. Itu suasana dan keadaan kita sekarang. Kenapa kita tidak percaya diri? Kenapa kita tidak percaya dengan bangsa kita? Kenapa kita tidak percaya dengan teman-teman kita? Apakah dengan kita harus mendatangkan seorang kafir untuk menjadi pengaman kita? Sebut dengan negara Saudi Arabia, sebut dengan Kuwait, sebut juga dengan Qatar, sebut juga dengan Bahrain. Dari sejumlah sekian negara Arab, kenapa tidak merasa aman kalau dengan tentara PBB, saya sebut dengan PBB, didatangkan, katakanlah dari Malaysia, katakanlah dari Mesir, katakanlah dari Indonesia, katakanlah dari Turki. Kenapa harus mendatangkan tentara dari Australia? Kenapa harus mengambil tentara dari Amerika? Yang akhirnya pada masa perang Teluk yang berlangsung sejak lebih daripada 10 tahun yang lalu, itu dengan Jordan, tepi-tepi pantainya menjadi pusat pelacuran dengan tentara Amerika. 11.000 tentara Amerika perempuan, lebih kurang 500.000 laki-laki. Yang 11.000 itu bukan hanya setakat angkat senjata, tapi mengangkatkan senjata. Yuk, bahasa orang 17 tahun ke atas. Bukan hanya setakat angkat senjata, tapi justru untuk mengangkatkan senjata tentara laki-laki untuk dihalakkan kemana? Tak tahulah. Coba bayangkan, itu keadaan. Kenapa tak percaya dengan PBB daripada negara-negara Islam? Kita punya kekuatan armada. Kalau dengan angkatan laut, Turki yang paling kuat. Tentara kita berani mati. Tentara Amerika tidak berani mati. Dia hanya berani melepaskan, menggugurkan bom saja. Sementara dengan dianya entah bersembunyi di mana. Kenapa kita tidak percaya dengan bangsa kita? Kalau dari Amerika, layanan istimewa, dengan berbagai fasilitas, dengan berbagai kemudahan. Tapi antara sesama kita, tanya dengan saya. Urusan di Jakim, untuk kita memperpanjang permit, satu, urusan di Mujamma, di waktu kita memperpanjang iqamah, seronok dia tengok kita tabur. Tak tahu Hang minum, mana air minum? Hang minum kopi. Tengok tak? Pernah tak? Begitu bos lah kalau tak pernah tengok. Senang banget dia duduk di dalam, makan takmiah dengan full. Minum air kopi, teh, abda, syai. Baru saja ambil satu berkas, satu borang untuk tidak berperi kebinatangan, kan tidak berperi kemanusiaan saja cara semacam itu. Relek sekali, simbang lagi dia sambil makan full dengan tambiah, simbang-simbang dengan kawan dia. Kita beratur sampai keluar bangunan, kedinginan, kepanasan, tak hirau, tak gaduh, tak peduli. Ini negara Islam.
Begitu juga di Indonesia, begitu juga di Malaysia. Tak jujur kalau saya katakan di Indonesia tidak semacam itu. Secara jujur kita ceritakan, rumit sekali urusan yang berkenaan dengan visa. Di mana saja kita berada, Arab Saudi tambah teruk lagi. Tapi kalau ada sembahyang tidak pernah, berkulit putih, rambutnya kuning, datang berurusan, jumpa duta langsung. Betul? Tak salah. Kalau orang putih berurusan kafir minal kafafirah atau kafir minal haj, apa sajalah istilahnya. Itu dia. Dengan kita umat Islam, saya tidak menyebut siapa, tapi kita umat Islam secara amnya yang seagama dengan kita, bangsa kita, daerah kita, putra daerah kita sendiri, justru tidak sebagaimana kita melayan musuh-musuh Allah. Al-Quran ingin merekamkan, begitu kamu sepatutnya, ruhama'u bainakum asyidda 'alal kuffar. Antara sesama kamu harus terwujud saling rasa kasih sayang, menyayangi dengan rasa kasih sayang antara satu sama lain, saling harga menghargai, hormat menghormati. Tapi kalau terhadap musuh, asyidda'u bainahum lam yakun dzalika ajiban. Riwayat yang berikutnya, kami ingin salah seorang yang paling adil dan bijaksana untuk menjadi pengendali, untuk menyelesaikan problem keuangan yang sedang kami hadapi. Fa innakum indana ma'syaral muslimina mardiyun. Suasana sekarang sudah terbalik. Jadi kata si Nasrani itu, sebab kalian orang-orang Islam, di kalangan kami orang yang kami percaya, kami ridha, kami setuju, kami restu kalau orang Islam yang bertindak. Sekarang coba sebut pada bola dunia yang baru berakhir, yang dimenangi oleh Brazil, itu apa disebut hakam? Hakim wasit, pengadil. Pengadil dari negara Islam berapa banyak? Itu berapa ramai? Apa tidak ada? Kalau ada paling 1-2 saja. Wakil kita ramai, Nigeria. Afrika banyak juga yang beragama Islam. Oke, tak payah dengan Nigeria, Maroko, pada waktu itu Saudi, apalagi Emirat, Mesir, tak tahulah, saya lupa. Yang jelas tadi kesemuanya, baik itu dengan Saudi pernah mewakili Piala Dunia, baik itu dengan Maroko, baik itu dengan Jazair, baik itu dengan Tunis, baik itu dengan Kuwait, baik itu dengan Emirat yang walaupun kalah 8. Saudi dengan Jerman, dengan Jerman 8-0, buat malu. Kita yang tak tahu apa-apanya juga ikut malu di kampung. Sebab kita pernah duduk di Saudi. 8-0, pergi ke sana buat apa? Lebih lo duduk di rumah saja. Jangan bertanding kalau hanya sekedar untuk mengasihkan gol kepada musuh saja. 8-0. Ala kulli hal, sejumlah berapa negara Arab, negara Islam yang pernah terlibat dalam Piala Dunia? Sudah berapa yang saya sebut? Saudi, Maroko, Tunis, Kuwait, Emirat, Mesir, 6. Tambah dengan Senegal bahasa Arab lagi, Senegal 7. Pengendali itu dengan hakamnya hanya 1 atau 2 orang saja. Eropa ada berapa? Dengan Amerika ada berapa? Australia pun juga ada. Kenapa? Dengan kita umat Islam sudah tidak dipercayai lagi. Dan juga dalam waktu yang sama, sepertinya mereka ingin berkata semacam ini, macam mana kami boleh percaya dengan kalian? Kalian antara sesama kalian saja tidak percaya. Macam mana kami boleh ambil seorang pengendali atau pengadil daripada kalian? Kalian antara sesama kamu saja tidak saling percaya mempercayai. Terpaksa kami yang tampil, kami yang hadir di sini. Umat Islam justru yang mereka berikan kepercayaan yang sepenuhnya. Mereka taruh kepercayaan mereka kepada kaum muslimun pada waktu itu. Qala Umar bin Al-Khattab, farahtu ila salati zuhri mubakkiran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itunil asyiyata, nanti datang kembali di waktu malam, aku akan hantar al-qawiyyal amin, yang kuat dan yang paling jujur. Umar berkata, aku pergi salat zuhur awal pada hari itu. Mudah-mudahan aku nanti yang menjadi al-qawiyyal amin. Rasulullah cakap nanti yang paling jujur, yang paling hebat. Aku akan hantarkan seorang
sahabatku yang paling jujur. Aku pergi salat zuhur lebih awal daripada yang lain. Dan sesungguhnya dengan aku ma ahbabtul imarata, tidak pernah ingin jadi pemimpin sebagaimana keinginanku pada waktu itu, sebab aku ingin untuk mendapatkan gelaran yang disebut oleh Rasulullah Al-Qawiyyal Amin. Falamma shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kali yang pertama Omar mengangan-angan ingin jadi pemimpin atau menjadi amir, menteri. Kali yang kedua, besok sabda Nabi, la u'tiyanna rayata, aku akan serahkan bendera perang kepada laki-laki ila rajulin yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Aku akan serahkan bendera perang besok kepada orang yang paling cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Sepanjang malam hari itu saya tak boleh tidur, kata Sayyidina Umar. Saya meminta mudah-mudahan aku yang akan menerimanya, aku yang layak untuk mengambilnya. Ternyata di pagi hari itu Nabi kita kata, Aina Ali, Sayyidina Ali. Di sini tak kena bagian Sayyidina Umar atau dengan yang lain. Qala yaqulu rahimahullahu ta'ala, falamma shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra yanzuru an yaminihi wa an yasarihi. Tengok saya, tengok situ, nampaknya tak terpilih kita kalau macam ini. Sudah tengok ada yang di sebelah kanan Omar, ada entah di sebelah kanan atau di sebelah kiri, tapi ternyata Nabi kita tak sebut, Nabi kita tak panggil. Aku pun waktu Nabi kita tengok macam itu, atatawal. Teman atatawal. Kan tadi kita duduk saja, Umar duduk saja, takut kalau Nabi kita tak nampak. Nabi kita tengok di situ. Tengok ke sebelah kanan, tengok ke sebelah kiri. Aku hadir. Aku ingin, takut kalau Nabi kita tak tengok aku. Aku pun bangkit pada waktu itu. Ini Umar, Rasulullah ni Umar ni. Masya Allah tabarakallah. Tapi Nabi kita tak tunjuk Umar pada waktu itu. Atatawal. Supaya Nabi kita melihatku. Aku meninggikan tubuhku agar baginda menunjukku. Falam yazal yuqallibu, dengan beliau mengulang alik, memandang ke sana dan kemari, asal daripada taklif membalik-balik pandangan baginda. Tengok sana, tengok sampai dengan baginda melihat Aba Ubaidah ibn al-Jarrah, lalu diseru, "Ukhraj ma'ahum, pergilah kamu bersama mereka, faqdi bainahum bil haqqi fi makhtalafu fihi." Dan buatkanlah keputusan, ponislah atau selesaikanlah problem mereka yang sedang mereka pertengkarkan. Fakultu, aku berkata pada itu, zahaba biha Abu Ubaidah. Ternyata dengan penghargaan tersebut atau dengan kehormatan tersebut telah diraih dan telah diperoleh oleh Abu Ubaidah Amir bin al-Jarrah. Terus, ولم يكن أبو عبيدة أمينا فحسبه وإنما كان يجمع القوة إلى الأمانة وقد برزت هذه القوة في أكثر من موضع. Bukannya sekedar jujur, tapi juga kuat. Jujur tapi orangnya lemah, tak ada arti. Bukannya sekedar amanah, tapi dalam waktu yang sama tegas, kuat. Barazat, zahrat, zalika, kekuatan tersebut itu nampak dan kelihatan. Yauma ba'atsar Rasul, saat ketika Nabi kita menghantar rombongan daripada sahabat, dia talaqau, untuk menemui Iran di Quraisy. Ir artinya kafilah. Wa amar alaihim, dan pada itu dengan baginda memerintahkan Aba Ubaidah untuk menjadi panglima perang mereka. Wa zawwajarhum jiraban min tamrin lam yajid lahum ghairahu, dan baginda memberikan bekalan hidup untuk mereka, satu jirab, ya mungkin satu sa', kalau dengan bahasa kita kurang lebih satu karung atau satu bakul, atau satu apa, bakul diguna, satu bakul daripada buah tamar, tidak ada yang selain itu. Maka na Abu Ubaidah yu'tir rajulah min ashabihi kulla yaumin tamratan, satu hari satu biji tamar. Ayo coba dengan kita, kalau seandainya kita hanya boleh makan satu hari dengan satu biji tamar saja, siapa yang pergi kuliah? Nur, 3 hari sudah ente ke kuliah. Kenapa? Saya kata mau kuliah macam mana? Tiap hari hanya setakat makan satu biji tamar saja. Tuh dengan pameran bagi saya satu biji tamar, tak boleh lah saya mengajar. Itu kalau lebih kurang macam itu misalnya. Jadi siapa saja. Jadi kita kata mau macam mana, saya duduk di rumah dah.
lipat. Bagi saya hanya 1 biji tamar saja nih Ustaz, tamar dimakan untuk 24 jam. Saya kata kalau untuk 24 jam untuk tarawih saya tidak boleh. Tanpa Ustaz, berkat 1 biji itu berkat. Berkat apanya? Tenaga kita hilang. Sahabat Nabi kita waktu perang 1 biji tamar cukup. Kita nasi pataya, goreng Cina, paprik, asin, biryani, bukhari, canai, lengkap. Itu pun bukan masih belum sanggup untuk berperang, masih belum sanggup untuk ke masjid. Tadi kalau dengan ke majelis-majelis taklim 1 biji tamar di waktu perang, masya Allah, tabarakallah. Abu Ubaidah bagikan 1 biji tamar saja, itu pun tak dimakan, dikucup saja. Yang musuh al-wahidu minhum kama yamusu as-sabi, seperti dengan budak kecil mengisap dengan puting susu ibunya, seperti itu juga dengan dia mengisap-isap dengan buah tamar tersebut. Kalau dikunyah dimakan habis. Kecup semacam tu Zam. Padi lumuas. Kecup. Qala summa yashrabu 'alaiha ma'an. Kemudian setelah mengecupnya, kemudian dia minum. Fakanat, maka dengan yang seperti itu cukup sampai ke malam hari. 1 biji tamar. Kita sarapan pagi di Derang. Kami pengajian di Derang, cerita sedikit. Jadi mulai daripada pukul 8. Jadi untuk hissah yang pertama, materi yang pertama dari pukul 8 sampai pukul 8:30. Setelah itu rehat 15 menit untuk sembahyang duha. Dan sebelumnya 15 menit sebelum mulai pengajian kami baca Quran secara beramai-ramai. Itu untuk tahun yang terakhir. Jadi 1,5 jam dengan pengajian yang pertama, kemudian 15 menit dengan sembahyang duha, sambung kembali dengan pengajian yang kedua, kira-kira dalam waktu memakan masa 1 jam sesuku atau 1 jam kadang-kadang. Lepas itu baru kita sarapan pagi. Sarapan pagi selalunya ada saja dari sejumlah yang hadir itu yang membawakan nasi lemak dengan ikan bilis. Jadi ada jenis nasi bungkus, la yusmin wa la yughni min ju'. Oh, bahasa itu mengenyangkan tidak, memuaskan pun juga tidak. Jadi harganya tak lebih daripada 3 kupang saja. Ada nasi bungkus nasi lemak setengah ringgit. Ini 3 kupang harganya, sikit banget. Jadi kalau kita makan 1 bungkus itu tak kenyang. Kita di sana, masya Allah, tabarakallah, rasanya tak berleluasa untuk meneruskan pengajian kita kalau hanya setakat kita memakan 1 bungkus nasi lemak yang seukuran itu. 2 kadang-kadang, 3 kadang-kadang, baru rasa ada tenaga. Kenapa? Sebab terlalu kecil. Sebenarnya bukan kecil, besar. Itu kalau dibandingkan dengan buah tamar, dia sudah 6 kali ganda. Mereka pada waktu itu 1 biji buah tamar berleluasa untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa fi yaumi Uhud hina huzimal muslimuna wa tafiqa saihul musyrikina yunadi, saat ketika dengan kaum muslimin telah mengalami kekalahan, wa tafiqa isara saihu ay munadi al musyrikin yunadi, saat ketika dengan salah seorang daripada Quraisy menyeru, berteriak, saih menyeru, dulluni ala Muhammad, bagi tahu saya di mana Muhammad, perkenalkan saya di mana Muhammad, saya mau membunuhnya. Abu Ubaidah ahadun nafaril asyarah, salah satu daripada 10 yang melindungi, yang mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyazudu, untuk menjaga, zaud diartikan di bawah, ayyudati, untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membela dengan apa? Perisai? Tidak. Pedang? Tidak. Tembok? Tidak. Kayu? Tidak. Membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisudurihim rimahal musyrikin. Nih yang menjadi perisai. Ya Allah, ente tak boleh bayangkan panah yang menghujani mereka, tombak yang menghujani mereka. 50 orang ahli pemanah sudah turun, diambil alih oleh tentara atau diambil oleh Sayyidina Khalid ibn Walid,
dengan pengikut dan dengan pasukan beliau, dengan batalion beliau sebelum beliau masuk Islam. Laksana hujan, dengan hujan panah yang menghujani mereka pada situ. Baginda Rasulullah, sebatang tubuh Nabi dikelilingi oleh 10 orang sahabat, memperisai Rasulullah tidak lagi dengan perisai. Nih dia dengan dada, cuk, tuh, ke dada, kenanya ke dada. Itulah saya katakan, saya membuat perbandingan tuh ke situ. Kita bangun subuh tak boleh, sembahyang 5 waktu berjamaah tidak boleh, menuntut ilmu dari pagi tidak boleh, menghatamkan Al-Quran tiap sebulan tidak boleh. Saya diantaranya. Ya Allah, tarawih. Sekarang sudah tahu dah rasanya tarawih di Mesir. Malam pertama Masjid Salam, komentarnya panjang. Malam kedua pergi ke Masjid Tantawi, komentarnya panjang juga. Malam ketiga pergi ke masjid mana? Masjid Raba'ah. Oh, bacaannya sedap. Itu diantara dari alasannya lah, bacaannya sedap. Sebenarnya ada satu alasan lagi yang lebih menarik tapi tak mau disebut. Apa dia? Cepat. Nanti malam tadinya mau pergi ke situ lagi. Padahal tadi malam pun juga bacaan Masya Allah Tabarakallah di Masjid Fatimahuz Zahra ramai, di Masjid As-Salam ramai. Tidakkah dengan seramai jumlah yang hadir ke situ, pahala kita semakin banyak? Tak nampak tergiur kita dengan pahala yang lebih banyak. Justru kita lebih tertarik dan terpanggil kalau dengan imamnya dengan 2-3 surat, 2-3 ayat saja. Bacaannya sedap, kemudian bacanya cepat, di samping itu pula pendek. Masya Allah, jadi tumpuan kita ke situ. Nanti malam sudah berencana dah kawan-kawan. Sudah tak boleh lagi pergi ke Salam. Kayaknya Salam itu 1 kali saja tuh. Salam tak dapat bagian banyak. Kenapa? Salam lambat. Apalagi dengan Masjid Tantawi. Masjid Tantawi mulanya panjang sekali. Sudahnya bacaannya Masya Allah Tabarakallah, tak terlalu sedap, tambah dengan airnya panjang, perlahan lagi. 3 problem. Nah, itu problem kita, bukan problem orang lain. Allahu Akbar. Pengorbanan sampai dada jadi perisai untuk tombak. Yasudduna bi sudurihim rimahal musyrikin. Yang seperti ini Talhah ibnu Ubaidillah. Macam itu juga. Ya Rasulullah, belakang Nabi tidak sebagaimana belakangku. Dada Rasul tidak sebagaimana dengan dadaku. Rasulullah berlindung saja di belakangku, dadaku akan kujadikan perisai untuk mengamankan Rasulullah daripada panah dan tombak. Qala rahimahullahu falamman tahatil ma'rakatu. Coba tengok. Saat ketika dengan peperangan Uhud itu berakhir, dengan gigi depan Nabi Rubaiyah, 4 gigi depan itu telah patah. Kusirat Rubaiyah tuh patah salah satu, bukan kesemuanya. Patah salah satu daripada gigi depan beliau. Sujja dan luka dahi Nabi. Wa gharat fi wajnatihi, dan termasuk ke dalam wajnah. Ini wajnah disebut pipi ini yang bentuknya di sini. Halqatani min halaqi dir'ih, termasuk 2 besi ke dalam wajnah, ke dalam pipi Rasulullah. Aqbal alaihi siddiqu yuridun tiza'ahuma min wajnatih. Abu Bakar datang berencana untuk mencabut halaq dir'ih dari baju besi, ingin mencopot besi yang tertenggelam di dalam pipi Rasulullah. Seraya Abu Ubaidah berkata pada waktu itu, uqsimu alaika, aku bersumpah demi Allah, anta turuka dzadikali, ente jangan menanggulangi itu, aku yang akan mengeluarkannya. Fatarakahu, fakhasya Abu Ubaidah ilyaqtala'ahuma biyadihi. Abu Ubaidah sangat khawatir sekali kalau itu dicabut dengan tangan, takut kalau itu menyakitkan Rasulullah. Fa'adda ala ulahuma bisaniyatihi 'addan qawiyan muhkaman fa'akhrajaha wa waqa'at saniyatuh. Jadi dengan besi yang menempel di pipi Rasulullah, bukannya setakat menempel di pipi senang saja ditarik. Ini sudah menempel sampai ke tulang. Kalau ditarik dengan tangan, takut kalau dengan kekuatan tangan menarik Nabi kita akan kesakitan. Beliau gigit besi itu, terkeluar besi daripada tulang pipi Nabi, gigi depan beliau tercopot pada waktu itu juga. Pengorbanan, Masya Allah. Sampai gigi copot,
Yang penting rasulullah tak merasa sakit. Kan dengan gigi lain dengan tangan lebih kuat. Kalau dengan tangan takut kalau Nabi kita kesakitan menjerit. Jadi dengan cara yang lebih halus, dengan menggunakan gigi depan. Tapi malang nasib beliau, gigi depan beliau tercopot, besi terkeluar pada waktu itu. Abba beliau gigit. Ala ulahuma bithaniyati abban, digigit begitu kuat, fastakhrajaha wa waqa'at saniyatuhu. Kemudian digigit kembali yang kedua, tercopot kembali, copot kembali gigi beliau. Dua hal ihlas, dua lingkaran baju besi yang termasuk ke dalam tulang pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu persatunya terkeluarkan, tapi setelah tercopot dua batang gigi depan Abu Ubaidah. Qala Abu Bakrin, Abu Bakar mengaku kalah. Pada waktu itu Abu Ubaidah min ahsanin nasi hatam ay manin kasarat saniyatuhu. Abu Ubaidah orang yang paling baik hatamnya atau hatamnya. Hatam kan kita kalau copot gigi depan, rupa kita bagaimana? Kita tak mau lagi senyum-senyum tuh. Kalau jam tu saya lagi tak berani buka. Kenapa gigi depan tak ada? Justru beliau kalau senyum dengan terbuka mulut, tak ada orang yang tak punya gigi depan yang paling ceria dan yang paling tampan atau yang paling cantik kelihatannya daripada Abu Ubaidah. Kenapa? Sebab hilangnya gigi depan itu dalam rangka untuk mengeluarkan besi daripada tulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus لقد شهد أبو عبيدة مع رسول الله صلى الله عليه المشاهد كلها منذ صحبه إلى أن وفاه اليقين. Tak pernah ketinggalan semua masyahid, maksudnya semua ghazawat. Kemana Nabi kita pergi tak pernah ketinggalan sampai Nabi kita wafat. Sehingga pada Yaumus Saqifah, pada waktu pelantikan khalifah yang pertama, qala Umar bin Khattab ila Abi Ubaidah, oh besot yadak, ulurkan tangan kamu, aku akan membaiatmu. Sebab aku pernah mendengar Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, inna li ummatin aminan wa anta aminu hadhil ummah. Faqala Abu Ubaidah tawadhu'an. Nah, itu dia yang dikatakan jamat tawadhu. Kalau seandainya ideal Ustaz, ulurkan tangan Ustaz, akan saya lantik untuk menjadi presiden mahasiswa ASEAN misalnya. Oh, sebelum orang ulurkan tangan kita sudah ulurkan lebih awal. Ayo, gimana kalau saya foto Mustafa cepat-cepat lantik saya. Kita semuanya terburu-buru mau dilantik. Abu Ubaidah berkata, apa kata beliau di sini? Ma kuntu li ataqaddam. Aku tidak akan ke depan, aku tidak akan ke muka, ke hadapan seorang laki-laki yang diperintahkan Rasulullah untuk menjadi imam kita di waktu beliau sakit. Wallahi mus mungkin. Haram, mus mungkin abadan. Mus mungkin. Mungkin tadi itu mau saja dia. Sementara dengan Abu Ubaidah, saya tidak akan tampil ke hadapan seseorang yang pernah mengimami kita di waktu sembahyang. Saya akan menjadi pengikut dia. Ini Abu Ubaidah. Omar macam mana? Omar setelah Abu Bakar khutbah, selesai menyampaikan khutbah, menyampaikan kata-kata aluan dalam waktu yang sama, menghujah para sahabat daripada kaum Ansar. Seusai khutbah disampaikan, ini dia dengan dua orang sahabat kita. Ya imam kalian melantik Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah, atau dengan kalian melantik Umar ibn Khattab. Umar berkata, lebih elok aku dihirit ke pintu gerbang, lebih elok dengan kepalaku atau dengan lebih elok dengan tengkokku dipancungkan atau lebih elok dengan kepalaku ditanggalkan daripada aku menjadi khalifah sedangkan Abu Bakar masih hidup. Lebih kurangnya, lebih mendingan aku dibunuh, lebih elok aku mati daripada aku menjadi khalifah sedangkan Abu Bakar masih hidup. Tak mau dengan mereka, mendahului yang lebih afdal daripada mereka. Begitulah dengan sikap yang mereka lakukan. Qala, terus فقال أبو عبيدة ما كنت لأتقدم بين يدي رجل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنا في الصلاة فأمنا حتى مات ثم بويع بعد ذلك لأبي بكر الصديق فكان أبو عبيدة خير نصيح له في الحق وأكرم معوان له على الخير. Teman, semulia-mulia teman dalam kebajikan. Teman jadi pemerintah. Ini juga satu perkara yang perlu kita tanamkan. Saya tak bercadang mau jadi presiden.
jadi presiden tidak mau, gantikan Megawati tidak mau. Ingat saja kawan-kawan dari Indonesia, kalau saya mencalonkan diri untuk jadi anggota dewan, ingati saja, Ustaz, mana yang disebut di rumah Terangganu tempoh hari, tahu-taunya mau menegakkan partai juga Ustaz. Ingati nanti kalau saya buat macam itu di Indonesia. Saya sudah katakan sekian kali di Indonesia, jangankan untuk hanya sekedar jadi anggota dewan, maksudnya wakil rakyat yang berhormat. Kalau seandainya dilantik jadi presiden pun saya tak mau. Saya tak mau, orang juga tak lantik. Selesai masalah. Siapa yang mau melantik saya jadi presiden? Kacau nanti Indonesia. Gus Dur waktu naik jadi presiden, beres Indonesia? Tak beres. Sebab dia bukannya setakat dengan ilmu saja, dia juga harus membidangi berbagai bidang. Jadi harus dengan quwwah. A'iddu mastata'tum lahu min quwwah. Quwwah yang kita maksudkan di sana, quwwah dengan segala-galanya. Permasalahannya kita masalahkan sekarang mengenai pemimpin, di mana dengan kita sekarang ini, saat ketika salah seorang daripada kita naik, justru kawan-kawan yang tak terpilih tidak memberikan dukungan, tidak memberikan sokongan kepada kawan yang naik. Lain dengan orang Cina naik satu, teman-temannya dia tarik semuanya. Tuh peruntukan, proyek dan lain sebagainya. Tuh kalau dengan orang Cina yang di atas, kita kalau teman kita naik ke atas, kita carikan kayu, apa bahasa sininya? Kalau bahasa Kalimantan kita jurak, kita jurak. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjatuhkan teman kita yang terpilih itu. Akhirnya kita tidak punya wakil. Itu sifat atau diantara daripada sifat buruk di kalangan umat Islam. Di mana dengan yang lain daripada kita, katakanlah dengan orang-orang Kristen, satu yang terpilih, justru yang lainnya ikut mendukung. Tapi juga dalam waktu yang sama, kita tidak menyalahkan sikap yang seperti itu, kalau tidak juga dengan sikap yang janggal daripada kita. Problemnya macam mana? Macam mana kita tidak mau gugurkan? Macam mana kita tidak menggugurkan dia? Lagi dulu ikan kering, selimut, bantuan, duit, macam-macam yang dihamburkan. Duit diantaranya, macam-macam janji yang dijanjikan. Tapi selepas dia naik, satu pun tidak ada yang dia tepati. Disebabkan karena yang naik tadi itu sudah tidak tahu diri, sudah tidak tengok ke belakang. Akhirnya yang di belakang pun berupaya untuk menggugurkan dia atau melepaskan dia, menanggalkan dia daripada jawatannya. Di sini macam mana? Yang walaupun bukan beliau yang terpilih untuk menjadi khalifah, tapi akrama mi'wanin, menjadi penolong yang luar biasa dan yang paling setia kepada Abu Bakar. Kita habiskan sebelum asar. ثم عهد أبو بكر بالخلافة من بعد إلى الفاروق فدان له أبو عبيدة بالطاعة ولم يعصيه في أمر إلا مرة واحدة. Satu kali saja. فتدري ما الأمر الذي Padahal di segi kedudukan saya sih yang lebih layak daripada Umar untuk menjadi khalifah. Tapi saat ketika dengan putra mahkota dilantik oleh Abu Bakar kepada Sayyidina Umar, sepanjang hidup beliau tidak pernah membangkang, menentang, memprotes keputusan Sayyidina Umar khalifah yang kedua. Yang ada dicatat dalam sejarah hanya satu peristiwa saja. Satu kali saja Abu Ubaidah tidak mau taat dengan Umar. Hal tadi, apakah itu dia Abu Ubaidah yang tidak mau taat dengan Khalifatul Muslimin? Laqad waqa'a dzalika hina kana Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fi bilad Syam. Yang demikian itu berlaku saat ketika dengan Abu Ubaidah sedang mengetuai tentera atau dengan pasukan yaqudu juyushal muslimin, membawa tentera Islam, pasukan Islam daripada kemenangan kepada kemenangan, sehingga terdapat sejumlah sekian negara Syam yang telah ditaklukkan, yang telah direbut oleh kaum muslimun. Babalagal Furata syarqan wa Asia sughra shimalan, sampai ke Furat dari sebelah timur, shimal daripada sebelah utara. Indazan pada waktu itu dahama bilad Syam ta'unun ma'arafan nasu mitlahu qad. Pada waktu itu negara Syria atau Damaskus, negeri Syria atau negara Syria telah dilanda faun yang tidak ada bandingannya, dan dengan mereka pun juga tidak pernah mengenal yang sehebat itu. Faja'ala yahsudun nasa hasdan, diperumpamakan seperti kita menuai padi. Mati, semuanya dihabiskan. Bahasa Kalimantan, disikat oleh faun yang menimpa mereka pada waktu itu, disebut dengan faun amwas.
pada waktu itu dengan Senoman menghantar utusan untuk bertemu dengan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Yaqulu fiha inni badat li ilaika hajatun la ghina li anka fiha. Saya sekarang ada suatu hajat yang dengan aku sangat memerlukan kehadiranmu. Saya minta, saya menuntut dan mengharapkan dan memerintahkan dalam waktu yang sama. Seketika Anda membaca suratku ini, secepat kilat Anda datang ke Madinah. Saya ada hajat, satu keperluan yang tak boleh dielakkan. Anda harus datang ke Madinah secepatnya. In adaka kitabi fa inni aqsimu alaika alla tusbiha hatta tarkaba ilayya. Kalau suratku datang sebelum sampai waktu pagi, Anda sudah berangkat menuju ke Madinah. Kalau di waktu siang, keperluan di Madinah, hang kena balik secepatnya. Kalau sampai siang hari itu juga. Kalau sampai malam hari itu juga. Anda harus pergi ke Madinah. Qad alim tuh. Jadi isi jawaban surat Abu Ubaidah. Saya tahu hajat Amiril Mukminin terhadap saya. Fahuwa yuridu ayyastabqiya man laisa bibaqin. Dia ingin mengekalkan yang masih baki daripada tentera. Summa kata ilahi yaqul ya Amiral Mukminin, hajat Tuhan saya tahu dan aku senantiasa bersama tentera kaum muslimin. Wala ajidu binafsi raghbatan, dan aku tidak menginginkan sesuatu. La ajidu binafsi raghbatan, aku tidak menginginkan sesuatu yang akan menimpa. Macam mana kita artikan? Wala ajidu binafsi raghbatan anil ladzi yusibuhum. Raghbatan di sini tidak diartikan dengan keinginan, karahatan. Raghiba an sunnah. Itu yang menyusahkan kita mengartikannya. Raghiba dalam bahasa Arab, kalau dengan fa setelahnya artinya cinta, menginginkan. Tapi kalau dengan raghiba anhu artinya membenci. Saya tidak membenci dengan problem atau dengan ujian yang akan menimpa kaum muslimin di sini. Yang menimpa mereka harus juga menimpa aku. Itu keadilan dan kebijaksanaan. Jadi Abu Ubaidah tidak mau pergi ke Madinah. Faiza ataka kitabi wala uridu firaqahum, dan aku tidak akan memisahin mereka hatta yaqdiyallahu fiyya wa fihim amrahu. Faiza ataka kitabi fahallilni min azmi. Apabila Anda menerima suratku ini, maka tanggalkanlah aku daripada rencanamu itu dan izinkanlah aku untuk menetap di Damaskus atau Damsyik. Falamma qara'a Umarul kitab, setelah Umar baca kitab, beliau pun juga menangis. Fa'adat ainahu, kedua mata meneteskan air mata. Faqala lahu man indahu li shiddati ma ra'awhu min bukaihi. Maka dengan mereka-mereka yang bersama Umar, saat ketika menyaksikan Umar yang betul-betul menangis pada waktu itu, apakah mati Abu Ubaidah ya Amiral Mukminin? Beliau mengatakan tidak, tapi dengan mati sudah berada di ambang pintu. Matikah beliau? Abu Ubaidah saat ketika melihat dengan, kalau dengan istilah gigitan, dengan gigitan daripada taun di telunjuk tangan beliau, tuh dengan rasa seronok, dengan rasa bahagia. Alhamdulillah, kamu menyerang aku. Alhamdulillah, kamu menimpa aku. Bahagialah kalau sampai aku mati syahid disebabkan karena taun. Nabi kita bersabda, al-matu'unu syahid, yang mati karena taun syahid. Seperti itu juga perkataan asar, masih lama lagi. Seperti itu juga perkataan Umar ibn Abdul Aziz menurut setengah riwayat, saat ketika dengan beliau diracuni oleh seseorang. Ada yang mengatakan beliau wafat karena racun, ada yang mengatakan beliau wafat karena sedih. Jadi dengan yang pertama, saat ketika ada yang menyarankan, tidakkah sepatutnya dengan Tuhan berobat? Jadi beliau mengatakan, kalau seandainya dikatakan aku akan sembuh dengan meminum air tawar, atau aku akan sembuh daripada kesan racun tersebut dengan menyentuhkan telunjuk tanganku ke daun telinga, aku tidak akan melakukannya. Jadi dengan mereka lebih rela dan lebih senang mati pada waktu itu daripada tawaran yang ditawarkan. Seperti itulah juga perkataan daripada Abu Ubaidah, mati sudah dekat. Walam yakdzib zannul Faruq, tak keliru dugaan daripada khalifah. Tidak begitu lama Abu Ubaidah dikena taun. Saat ketika di waktu akan meninggal, beliau berwasiat, inni musikum biwasiyatin in qabiltumuha lan tazalu bi khairin.
Wasiat ini kita kekalkan dalam diri kita secara khusus. Aku berwasiat dengan kalian semuanya, kalau kalian senantiasa ingat dengan wasiatku itu, senantiasalah kalian berada dalam kebajikan. Tegakkan sembahyang, tunaikan zakat, laksanakan puasa Ramadan, bersedekahlah dengan segala-galanya, laksanakan haji dan umrah, hubungkan silaturahmi, wansahu, ini yang lebih penting, dan bernasihatlah kamu dengan pemimpin-pemimpin negaramu, wala taghushuhum, dan jangan sekali-kali kita menipu mereka. Cuma nak boleh bah, boleh, iya, betul, betul. Kapan tidak betul dengan pemimpin? Tak ada. Siapapun, sehebat apapun pemerintah, tetap saja makhluk yang kadang-kadang betul, kadang-kadang tidak. Kenapa? Dengan kiai-kiai kita, kalau sudah ketemu dengan DO, ketemu dengan menteri, ketemu dengan Bapak Presiden, justru segala yang dikatakan oleh mereka betul dan benar. Iya Pak, betul Pak, iya. Tak ada kah? Tak ada. Nah, itu masalah. La taghushuhum, jangan kau tipu mereka. Wala tulhikumud dunya, jangan sampai kau dilengahkan oleh dunia. Fa innal mar'a, sesungguhnya dengan seseorang kalau berusia sampai 1000 tahun pun, maka nalahu budun min ayyasira ila masra'i hadzal ladzi tarawun, yang walaupun dia berusia sampai 1000 tahun, dia akan sampai kepada penghujung yang kurasakan sekarang ini. Maksudnya mati. Innallaha katabal mauta ala bani adam fahum mayyitun. Allah telah menetapkan mati kepada anak Adam dan kesemuanya akan mati. Yang paling beruntung dan yang paling akil, yang paling bijaksana, orang yang paling taat dan berbakti kepada Tuhannya, dan yang paling banyak mempersiapkan untuk masa depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Summa tafata ila Mu'adz bin Jabalin faqala ya Mu'adz salli bin nas. Summa ma labisa an fadat ruhuhu tahira faqama Mu'adzun wa qala ayyuhan nas innakum qad fuji'tum bi rajulin. Kita telah ditimpa asal daripada pacak sesuatu yang menyakitkan. Kita telah dilanda suatu musibah dengan kematian salah seorang daripada sahabat kita. Ma'a'lamu anni ra'aitu rajulan abarra sadran. Aku tidak pernah melihat seorang laki-laki yang lebih bijaksana. Abarra sadran, yang lebih tabah dan bijaksana. Wala ab'ada ghailatan, dan yang paling jauh daripada sifat ghailah. Tengok di bawah, ghailatan ay syarr wal hik, yang paling jauh daripada sifat dendam dan hasud. Wala asyadda hubban, dan paling cinta dengan kesudahannya di akhirat, dan yang paling bernasihat kepada orang ramai daripada yang meninggal. Sayyiduna Abu Ubaidah, fatarahhamu, mohonkanlah rahmat dan maghfirah Allah kepadanya. Yarhamkumullah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.